Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip pengukuran dan standar pengukuran kalibrasi. Yang pertama di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Arif Riswandi dan yang kedua Panji Rahmatullah. Di sini di dosen pengampunya yaitu ada Bapak Andi Ihsan Mardika MPD, dan di sini mata kuliah yaitu Fisika Instrumen. Langsung saja kita masuk ke materi 1 yaitu tentang ketelitian dan ketepatan. Yang mana ketelitian adalah seberapa dekat suatu pengukuran yang mana mendekati nilai yang sebenarnya. Contohnya seperti kita mengukur panjang kertas tersebut sebenarnya memiliki panjang 11 inci. Nah, lalu kemudian kita mengukurnya lagi, yaitu panjang kertas tersebut sebanyak 3 kali. Dan kita mendapatkan hasil pengukuran itu ialah sebesar 11,1 inci, 11,2 inci, dan 11,3 inci. Sehingga pengukuran tersebut memiliki ketelitian yang tinggi karena mendekati. Nah, untuk ketelitian ini lebih baiknya kita mengukurnya dengan sebanyak 3 kali agar ketelitiannya lebih mendekati. Yang selanjutnya yaitu ketepatan adalah seberapa dekat nilai dari pengukuran yang berulang. Contohnya seperti kita mengukur panjang kertas sehingga kita memperoleh nilai tertingginya ialah 3,3 inci dan nilai terendahannya adalah 3 inci. Sehingga pengukuran tersebut memiliki ketepatan yang tinggi karena simpangan terbesar ialah 0,3 inci atau simpangan kecilnya. Begitupun sebaliknya jika memperoleh nilai tertingginya ialah 4,3 inci dan nilai terendahnya adalah 3 inci, maka pengukuran tersebut memiliki ketetapan yang rendah karena simpangan terbesarnya ialah 1 inci atau simpangan besarnya. Lanjut, yang kedua itu adalah angka penting, di mana angka penting adalah keseluruhan angka yang diperoleh di dalam pengukuran yang mana terdiri dari angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir. Adapun angka penting memiliki beberapa aturan-aturan penulisan. Aturan-aturan penulisan angka penting ialah sebagai berikut. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 25,5 mengandung 3 angka penting dan 12,5 mengandung 4 angka penting. Yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 25,05 mengandung 4 angka penting dan 20,5 mengandung 3 angka penting. Dan yang nomor 3, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Selain dari itu, angka 0 atau bukan angka 0 apabila diberi garis di bawahnya termasuk angka penting, sehingga angka 0 yang terletak di sebelah kanan akan bukan 0 yang diberi garis di bawahnya tidak termasuk angka penting. Contohnya 22,50 mengandung 4 angka penting, 20,50 500 mengandung 4 angka penting, dan 2,50 mengandung 3 angka penting. Dan yang terakhir 4 angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Selain daripada itu, angka 0 yang terletak di sebelah kiri atau kanan koma desimal tidak termasuk angka penting. Contohnya 0,45 mengandung 2 angka penting dan 0,045 mengandung 2 angka penting. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambungkan oleh teman satu kelompok saya yaitu Arif Riswandi. Kepada Arif Riswandi saya persilahkan. Baiklah kawan-kawan, di sini ada notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah tata cara penulisan bilangan yang mana nilai-nilai tersebut sangat besar atau sangat kecil. Untuk notasi ilmiah dapat kita tulis A dikali 10 pangkat N. Contoh, muatan elektron positif atau proton adalah E sama dengan 0,0. Nolnya di sini ada 18 kali, baru 1602 kolom. Sehingga kita dapat menulisnya menjadi E sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Yang mana 1,602 adalah A-nya,
dan pangkat minus 19 adalah N-nya. Melaporkan hasil pengukuran. Untuk melaporkan hasil pengukuran, dapat kita tulis X sama dengan X0 plus minus delta X, yang mana X adalah nilai yang mendekati nilai yang sebenarnya, atau X0, dan delta X adalah ketidakpastiannya. Ketidakpastian bergantung pada pengukuran yang dilakukan, yang mana ada pengukuran tunggal dan ada pengukuran berulang. Apa itu pengukuran tunggal? Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali pengukuran. Untuk ketidakpastiannya yaitu delta X sama dengan 1/2 NST, yang mana NST adalah skala terkecil pada alat ukur. Ketidakpastian untuk pengukuran tunggal ini disebut ketidakpastian mutlak. Apa itu pengukuran berulang? Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali pengukuran. Untuk rata-rata sampel atau nilai yang kita dapat, kita cari rata-ratanya sehingga X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn per N. N adalah banyaknya pengukuran yang kita lakukan, dan X bar adalah nilai yang mendekati nilai yang sebenarnya atau X0. Untuk ketidakpastian delta X dinyatakan oleh standar deviasi dari nilai rata-rata sampel, yang mana ialah sebagai berikut. S dengan indeks X bar sama dengan 1 per akar N dikali akar N sigma XI kuadrat dikurang buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat per N dikurang 1. Untuk melaporkannya bergantung pada ketidakpastian relatif, yang mana KR sama dengan delta X per X dikali 100%. KR adalah ketidakpastian relatif. Jenis-jenis kesalahan. Pengukuran yang dilakukan tidak mungkin memperoleh nilai yang sebenarnya, sehingga adanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini disebabkan oleh adanya kesalahan di dalam pengukuran. Adapun jenis kesalahan yang pertama adalah keteledoran. Keteledoran adalah kesalahan yang disebabkan oleh pengamat karena kekurangannya. Salah satunya seperti tidak sejajarnya pengamat ketika membaca alat ukur. Jenis kesalahan yang kedua adalah kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang sebab-sebabnya tidak dapat ditetapkan secara langsung karena kesalahan ini bermacam-macam. Salah satunya seperti adanya fluktuasi-fluktuasi yang ada pada listrik PLN atau baterai yang digunakan. Jenis kesalahan yang ketiga adalah kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini terbagi dua. Ada kesalahan alat ukur dan ada kesalahan lingkungan. Kesalahan alat ukur disebabkan oleh adanya kendala yang ada di dalam alat ukur. Salah satunya seperti kesalahan titik nol. Sedangkan kesalahan lingkungan disebabkan oleh kondisi yang ada di luar alat ukur. Salah satunya seperti suhu di dalam tempat penyimpanan alat ukur. Sekarang kita masuk ke materi standar pengukuran dan kalibrasi. Sebagaimana di dalam satuan pengukuran, ditemukan berbagai jenis-jenis standar pengukuran yang diklasifikasikan menurut fungsi dan penerapannya. Adapun jenis-jenis standar pengukuran tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama ada standar internasional. Standar pengukuran ini berdasarkan persetujuan internasional yang mewakili satuan pengukuran tertentu dan dinilai serta diperiksa secara berkala melalui pengukuran-pengukuran yang dinyatakan dalam satuan-satuan dasar. Ketersediaannya tidak ada bagi pemakai alat ukur biasa dengan tujuan pembanding dan kalibrasi. Standar pengukuran ini dipelihara di Biro Internasional untuk berat dan ukuran di dekat Paris, Prancis. Yang kedua ada standar primer. Standar pengukuran ini dipelihara oleh laboratorium nasional di berbagai belahan di dunia, mewakili satuan-satuan dasar dan sebagian dari satuan mekanika dan satuan listrik yang diturunkan. Dikalibrasi berdasarkan pengukuran di laboratorium nasional dan hasilnya dibandingkan satu sama lain. Ketersediaannya tidak ada bagi
di luar laboratorium nasional dipakai untuk memeriksa dan kalibrasi standar-standar sekunder. Yang ketiga ada standar sekunder. Standar pengukuran ini merupakan standar acuan bagi standar-standar yang dipakai untuk pengukuran di laboratorium industri, dipelihara oleh industri yang berkaitan, dan diperiksa terhadap standar acuan yang lain di daerah tersebut. Dan tanggung jawab pemeliharaan dan kalibrasi dilakukan oleh industri yang berkaitan itu sendiri, dikalibrasi secara berkala di laboratorium nasional dan dibandingkan dengan standar primer, yang mana setelah dikalibrasi diberikan sertifikat. Yang keempat ada standar kerja. Standar pengukuran ini merupakan standar acuan bagi laboratorium pengukuran dan dipakai untuk kalibrasi instrumen-instrumen laboratorium yang umum untuk ketelitian dan ketepatan atau untuk melakukan perbandingan di dalam pemakaian industri. Standar untuk massa, panjang, dan volume. Sekarang di sini ada standar untuk massa. Awalnya, satuan metrik massa didefinisikan sebagai massa untuk desimeter kubik air pada suhu kerapatan maksimum. Kemudian, dibuatlah prototipe yang berbentuk silinder yang terbuat dari platina iridium dan disimpan di Biro Internasional untuk Berat dan Ukuran di dekat kota Paris, Prancis untuk mendefinisikan kembali satuan metrik massa tersebut. Prototipe ini mewakili massa 1 kg, sehingga disebut kilogram standar dan menjadi standar pengukuran untuk satuan metrik massa. Sedangkan standar pengukuran untuk satuan imperial massa adalah pound, yang mana pound didefinisikan sebagai 0,4535937 kg. Ini adalah prototipe untuk satuan metrik massa. Terlihat di dalamnya prototipe ini berbentuk silinder yang terbuat dari platina dan iridium. Sekarang di sini ada standar untuk panjang. Awalnya, satuan metrik panjang didefinisikan sebagai keliling garis bujur bumi yang melalui kota Paris, Prancis, yang memiliki panjang 40 juta meter, sehingga untuk 1 meter sama dengan 1/40 juta meter keliling garis bujur bumi yang melalui kota Paris. Kemudian, dibuatlah prototipe yang berbentuk batang yang terbuat dari platina iridium dan tersimpan di Biro Internasional untuk Berat dan Ukuran di dekat kota Paris untuk mendefinisikan kembali satuan metrik panjang tersebut. Sehingga 1 meter didefinisikan sebagai jarak antara dua goresan pada prototipe, dan inilah yang disebut meter standar dan dijadikan sebagai standar pengukuran untuk satuan metrik panjang. Sedangkan standar pengukuran untuk satuan imperial panjang adalah yard, yang mana yard didefinisikan sebagai 0,9144 meter. Disebabkan oleh adanya kendala yang ada pada prototipe tersebut, satuan metrik panjang didefinisikan kembali, yang mana 1 meter didefinisikan sebagai 1.650.761,73 kali panjang gelombang sinar jingga yang dipancarkan oleh atom-atom gas kripton 86 di dalam ruang hampa. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, satuan metrik panjang didefinisikan kembali, yang mana 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya di dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon, sehingga standar pengukuran satuan metrik panjang memiliki ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Ini merupakan prototipe untuk satuan metrik panjang, yang mana terlihat prototipe ini berbentuk batang dan terbuat dari platina iridium. Sekarang, di sini ada standar untuk volume. Untuk satuan volume tidak diwakili oleh standar internasional. Hal ini disebabkan oleh satuan volume merupakan besaran turunan, yang mana besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok, tetapi Biro Standar Nasional telah membuat standar primer untuk satuan volume, yang mana dikalibrasi berdasarkan dimensi, massa, dan panjang.
standar sekunder untuk satuan volume dikalibrasi berdasarkan standar primer tersebut. Standar untuk waktu dan frekuensi. Awalnya, bumi yang berputar mengelilingi matahari digunakan sebagai acuan untuk standar pengukuran waktu. Tetapi, hasil dari pengamatan-pengamatan astronomi yang dilakukan menunjukkan kalau bumi memiliki kecepatan rotasi yang bervariasi, sehingga waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari menjadi tidak teratur. Disebabkan oleh hal tersebut, dicarilah rata-rata hari matahari yang dianggap memberikan pengukuran waktu yang akurat, sehingga satuan waktu yaitu 1 sekon didefinisikan sebagai 1/86.400 sekon dari hari matahari. Tetapi, hal tersebut masih belum memadai untuk standar pengukuran waktu karena disebabkan oleh kecepatan rotasi bumi yang bervariasi. Kemudian, berdasarkan hasil dari pengamatan-pengamatan astronomi, satuan waktu didefinisikan kembali, yang mana 1 sekon didefinisikan sebagai 1/311.926.947,9747 sekon dari tahun matahari pada tanggal 0 Januari 1900 jam 12 pada waktu efemeris. Apa itu waktu efemeris? Waktu efemeris adalah pengukuran waktu yang memberikan posisi objek di angkasa berdasarkan teori-teori dinamika gerak dari Sir Isaac Newton. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, satuan waktu didefinisikan kembali, yang mana 1 sekon didefinisikan sebagai frekuensi gelombang yang dipancarkan oleh atom cesium yang bernomor 133. Alasan dipilihnya atom cesium 133 ini ialah frekuensi gelombang yang dipancarkan mudah untuk didapatkan dan pengukurannya memiliki ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Diperoleh untuk atom cesium 133 berosilasi sebanyak 9.192.631.770 kali di dalam 1 sekon. Sehingga 1 sekon didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan atom cesium 133 untuk berosilasi sebanyak 9.192.631.770 kali. Dengan demikian, banyaknya osilasi atom cesium 133 tersebut dijadikan sebagai standar pengukuran waktu. Osilasi dari atom cesium 133 ini juga digunakan sebagai standar pengukuran satuan frekuensi. Karena frekuensi adalah kebalikan dari waktu, yang mana satuan frekuensi ialah hertz, yang didefinisikan sebagai banyaknya osilasi atom cesium 133 di dalam 1 sekon. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Arif Riswandi, yang mana yang di D ini adalah standar kelistrikan untuk arus, tegangan, dan hambatan. Di mana di sini ada 3 besaran tersebut yang perlu Anda kenal, terutama bila akan membuat instrumen-instrumen dengan komponen-komponen elektrik. Yang pertama yaitu arus. Didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Sedangkan tegangan adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Dan yang terakhir hambatan, di mana hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dan satu komponen elektrik, misalnya resistor dengan arus listrik yang melewatinya. Ya, yang kedua yaitu tegangan, arus, dan hambatan dihubungkan oleh hukum proporsionalitas konstan, yaitu yang mana rumusnya E sama dengan I kali R. Yang selanjutnya yaitu resistor standar dalam kumparan kawat dari beberapa paduan seperti manganin yang memiliki resistivitas listrik tinggi dan koefisien suhu rendah resistansi atau hubungan resistansi suhu hampir konstan. Yaitu yang selanjutnya yang E standar untuk listrik dan magnet, yang mana karena satuan hambatan diwakili oleh resistor standar dan satuan tegangan diwakili sel standar piston, banyak satuan listrik dan magnet atau satuan dapat dinyatakan dalam standar ini. Kapasitor standar biasanya dibuat dari sisi
8 plat logam dengan udara sebagai bahan dieelektrik. Adapun standar tetap umumnya digunakan di mana akurasi penting standar induktansi primer diturunkan dari ohm dan farad, bukan dari induktor yang dibangun secara geometris besar yang digunakan dalam penentu Fallock absolut dari ohm. Selanjutnya, standar kerja. Standar kerja induktansi tersedia secara komersial dalam berbagai nilai praktis, baik tetap maupun variabel. Adapun dalam pengukuran flux magnetik, kumparan menerima sejenak impuls arus yang menyebabkannya berayun ke satu sisi dan kemudian kembali diam dalam gerakan osilasi diatur oleh sirkuit redaman, yang mana rumusnya itu dapat ditulis Q sama dengan Q theta, yang mana Q itu selama durasi waktu yang singkat muatan dalam kolom, yaitu K-nya sensitivitas galvanometer dalam kolom per radian, dan theta-nya itu defleksi sudut kumparan di dalam radian. Adapun yang terakhir, standar untuk temperatur dan intensitas cahaya, di mana suhu termodinamika adalah salah satu besaran SI dari yang satuannya adalah derajat Kelvin, yang mana karena pengukuran suhu pada skala termodinamika bersifat inheren, sulit sekali suhu dalam skala ini ditetapkan sebagai derajat Celcius dan dilambangkan dengan simbol T. Nah, setelah itu adalah konversi antara skala Kelvin dan skala Celcius mengikuti hubungan T derajat Celcius sama dengan T derajat Kelvin dikurang T0, yang mana T0-nya itu adalah 273,15 derajat. Standar utama intensitas cahaya adalah radiator penuh atau radiasi benda hitam Max Planck pada suhu solidifikasi platina sekitar 2042 derajat Kelvin. Kandela kemudian ditetapkan sebagai 1/60 intensitas cahaya per cm radiator penuh. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.